Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Damayanti. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang Python list pada W3 School. Baik, langsung saja daftar Python atau Python list. Akan seperti ini. Baik. Daftar digunakan untuk menyimpan banyak item dalam suatu variabel. List atau daftar adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Dan 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary. Semua dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda-beda. Daftar dibuat menggunakan tanda kurung siku. Contohnya seperti ini. Sini kita buat variabel untuk taruh listnya. Lalu menggunakan tanda kurung siku, mengisi tanda kurung siku dengan kita pakai apel. Terus lanjut koma, banana, koma, cherry. Terus lalu print, kata kerja print this list. Kita coba. Muncul seperti ini ya, akan muncul ini ya, sesuai. Karena sudah sesuai, lanjut lagi ke list item atau daftar item. Item daftar diurutkan, dapat diubah dan memungkinkan nilainya duplikat. Item daftar di indeks, item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1. Contohnya seperti ini. Di sini ada indeks 3 kan, tapi dalam penyebutannya ini akan indeksnya 0, 1, dan ini 2. Ya, seperti itu. Pesannya di pesan ketika mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah. Jika kita mau menambahkan item baru ke dalam daftar, item baru tersebut akan ditetapkan di akhir daftar. Daftar dapat diubah. List dapat diubah, artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item dalam list yang telah dibuat. Mengizinkan untuk duplikat. Karena daftar di indeks, daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Daftar memungkinkan nilainya duplikat. Jadi apel, banana, cherry, lalu apel dan cherry, dan this is list. Dan dia akan duplikat apel, banana, cherry, apel, cherry. Panjang daftar. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu daftar, gunakan fungsi len. Cetak jumlah item dalam daftar. This is apple, banana, cherry. Lalu kita menggunakan fungsi len. Lanjut lagi 3. Berarti berapa banyak yang dimiliki suatu daftar. Banyaknya yang dimiliki daftar ini atau list ini adalah 3. Lanjut lagi, item daftar, item list atau tipe datanya.
Item daftar dapat berupa tipe data apapun. Nah, kita coba lihat satu itu. Coba lihat ya. Kita dapat ini string kan, list 1 itu string list 1 sama dengan banana cherry. List 2 ini kalau list 2 integer yang dibilang 5,7,9,3. List ketiga true false false, true false false. Ya, kata kasar ya, kita bahas Pak. Di sini untuk menampilkannya itu kita pakai kata kerja print. Kita bersihkan dulu. Sini muncul apel, banana, cherry untuk list pertama. Daftar kedua itu bilangan, daftar ketiga dan true false false. Lanjut lagi, daftar dengan string, bilangan bulat dan nilai boolean. List A, B, 3 truth, 40 mel. A, B, C. (34) true and 40 mel. Oke, kita print ABC 34 true 40 mel. Oke, sama. Oke, lanjut lagi jenisnya. Dari sudut pandang Python, daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data list. Daftar list ya, ini maksud kelasnya ini list. Oke. Apa tipe data daftar? Kita coba. Oke. Tipe jenis atau kelasnya adalah list. Lanjut lagi, daftar konstruktor. Ini memungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor list saat membuat sebuah daftar yang baru.
menggunakan list di konstruktor untuk membuat daftar. Jadi this is list. Kita coba this list. List. Kita coba row. Black. Print this is list. Kita print this is list. This list. Oke. Apple, banana, cherry. Jadi banana, cherry sama. Lanjut lagi, koleksi Python array. Ada 4 tipe data kumpulan. Kumpulan dalam masuk program ada daftar. List adalah kumpulan yang menurut Anda dapat diubah atau mengikuti anggota untuk diduplikat. Tuple, koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah atau mengisikan anggota duplikat. Set adalah koleksi yang tidak berutang, tidak dapat diubah dan tidak terindeks, tidak ada anggota duplikat. Bus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah, tidak ada anggota duplikat. Maksudnya itu bintang atau bintang hitam yang akan tidak dapat diubah, tapi Anda dapat menghapus atau menambahkan item kapanpun yang kita mau pada tab. Oke, lanjut. Kita akses tim item list. Item list di indeks dan Anda dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Cetak item kedua dari daftar. This is list. Print this is list. 1. Maka yang akan muncul adalah indeks kedua, banana. Mana indeks kedua ini sama dengan 1. Yaitu item pertama, apel, memiliki indeks 0. Pengindeksan negatif berarti memulai dari akhir. Negatif 1 mengacu pada item terakhir, negatif 2 mengacu pada item kedua terakhir. Jadi cherry negatif mengacu pada item terakhir. Mana item terakhir sini adalah cherry. Ya, oke, lanjut. Rentang indeksnya. Anda dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. This is list, apple, banana, cherry, orange. Kita akan tambah lagi orange, kiwi, melon, dan terakhir mango.
print this is list. Dua. Cherry, orange, kiwi. Kumpulkan item ketiga, keempat, dan kelima. 2, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 2 cherry, 3 orange, 4 kiwi. Dimulai dari kan 2, jadi 1, 0, kiranya 2 cherry. Oke, pencarian akan dimulai pada indeks kedua. 1, 2, indeks 2 termasuk ini 0, 1, 2 termasuk pada dan baik pada indeks 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tidak termasuk. Itu melon tidak termasuk. Ingat bahwa item pertama memiliki indeks 0, apel ada indeks 0. Dengan mengabaikan nilai awal, rentang akan dimulai dari item pertama. Contoh ini mengembalikan item dari awal namun tidak termasuk kiwi. Print 4 tidak termasuk kiwi. Berarti kiwinya ini akan sampai orange dan tidak ada seperti ya. Oke. Orange ini sampai ya. Lanjut lagi dengan mengembalikan nilai akhir, rentang akan berkelanjut ke akhir daftar. Oke. Ini dari 0, 1, 2 cherry sampai manggo ya. Ini manggo ya. Manggo. Sampai manggo. Melon manggo. Lanjut lagi tentang indeks negatif. Tentukan indeks negatif jika ingin memulai pencarian dari akhir daftar. This is list. Contoh ini mengembalikan item dari orange negatif 4 ke namun tidak termasuk mangga negatif 1. Negatif 4 negatif 1. Orange, kiwi, melon. Orange, kiwi, melon. Oke. Namun tidak termasuk mangga. Selanjutnya periksa apakah barang ada, maksudnya ini untuk menentukan apakah itu betul ada dalam daftar. Kita menggunakan kata kunci in. Periksa apakah apel ada dalam daftar. Jadi untuk memeriksa apel ada dalam daftar adalah if apple in this list, print yes. Yes. Apple is in the fruits list. Taran ada kesalahan dalam 3. Oke. If apple, coba kita lihat apa yang salah ya. If apple in this list. Okay.
Ya, yes, apple is in the fruit list. Oke, lanjut. Ubah item daftar. Untuk mengubah nilai barang, nilai item tertentu, lihatlah nomor indeksnya. Jadi kalau nomor indeksnya kita this is list. This list. Current black. Current print kita bring this list print seperti ini, apple, kiwi, orange, mango. Ini kan dari mulai current ini akan masuk ke indeks 1, berarti 0 dan 1 di tengah antara apel dan banana. Maksudnya diganti banananya di tengah antara apel dan cherry. Lanjut lagi, ubah rentang nilai item. Untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat Anda ingin memasukkan nilai baru. Ada ubah nilai pisang dan cherry dengan nilai blackcurrant dan semangka. Jadi kita ubah nilai apel dan cherry-nya. Watermelon. Nah, di sini banana dan cherry-nya diubah menjadi blackcurrant dan watermelon. Apple, blackcurrant, watermelon, orange, kiwi, melon, dan terakhir mangga. Jika ingin memasukkan lebih banyak item daripada yang Anda gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang ditentukan dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Ubah nilai kedua dengan menggantinya dengan 2 nilai baru. This is apple, banana, cherry. Oke, blackcurrant ini 1, 2. Lanjut, dan akan berubah memberikan 2 nilai baru. Blackcurrant, watermelon. Menambahnya. Kepanjang daftar akan berubah bila jumlah item yang dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah item yang diganti. Jika kita mau masukkan lebih sedikit item daripada yang digantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang telah ditentukan dan item lainnya akan dipindahkan dengan sesuai. Ubah nilai kedua dan ketiga dengan menjadikan 1 nilai. 1 dan 3 menjadi watermelon. Apple, watermelon. Menyisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar baru atau list baru tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada, kita bisa menggunakan
gunakan insert. Metode ini menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Misalkan this is apple, banana, cherry. This is list, insert. Oke. Kita coba. Katanya apple, banana, watermelon, cherry. Apple, banana, watermelon, cherry. Sebagai hasil dari contoh atas nilai daftar. Sekarang Anda akan menulis 4. Ya benar. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, menambahkan item pada daftar. Tambahkan item untuk menambah item ke akhir daftar. Kita menggunakan metode append. Menggunakan metode ini untuk menambahkan item dengan cara seperti ini. Append orange. Print this is list. Apple, banana, cherry, orange. Di sini kan cuma 3, di sini jadi 4. Lanjut lagi menyisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar, kita gunakan insert. Kita menggunakan insert seperti tadi. Insert 1. Oke. Apple, orange, banana, cherry. Oke, di sini sekarang berisi 4 item. Perluas list satu daftarnya. Untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar yang saat ini sudah ada, gunakan metode extend. This is apple, banana, cherry. Terus lanjut. Mango, pineapple, papaya. Extend tropical. In this list, apple, banana, cherry, tambah mango, pineapple, dan papaya. Untuk memperluas daftar atau menambahkan daftar. Dan elemen ini akan ditambahkan di akhir. Tambahkan semua iterable. Metode extend tidak harus menambahkan list. Anda dapat menambahkan objek atau apapun yang dapat diubah seperti tuple, set, kamus, dan lain-lainnya. Menambahkan elemen tuple ke daftar. This is tuple. This tuple. Kiwi. Orange. And this tuple. This tuple. Green. Apple, banana, cherry, kiwi, orange. Lanjut lagi. Remove list item. Menghapus item tertentu dengan menggunakan metode remove. This list apple, banana, cherry. This list remove.
remove banana, menghapus banana, jadi sisa apel dan cherry saat banana dihapus. Jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan, remove metode ini akan menghilangkan kemunculan pertama. Jadi misal banananya lebih dari satu, misal banana, lalu cherry, maka banana yang di akhir masih ada dan banana yang paling awal akan hilang, terhapus. Lalu menghapus indeks tertentu, metode pop, menghapus indeks yang telah ditentukan. Kita pop jadi pop 1 jadi print list, akan menghilangkan nilai pop. Nilai pop ini berarti menghapus indeks yang telah ditentukan. Jadi jika kita tidak menentukan indeks, pop metode ini akan menghapus item terakhir. Ini kita menghapus, jadi apa namanya yang akan dihapus ya. Jadi tanpa kita pakai pop ini, untuk indeksnya, maka yang dihilangkan adalah cherry. Kata del kunci juga menghapus indeks yang telah ditentukan. Jadi del this no. Oke. Hapus apa? Kata del gitu untuk daftar sepenuhnya. Jadi del this tanpa menggunakan indeks, maka kosong, harus dihapus sepenuhnya. Lanjut lagi, menghapus daftar dengan metode clear untuk mengosongkan daftar. Daftarnya listnya masih ada tapi tidak ada isinya. Jadi print this list. Listnya masih ada ini, namun isinya tidak ada. Lanjut lagi, daftar lingkaran atau for loop untuk list. For Anda dapat menggunakan item list dengan menggunakan for loop. Contohnya, this is apple, banana, cherry for x in this list. For x in this list, print x apple, banana, cherry. Untuk mengulangi nomor indeksnya, kita dapat untuk dapat menelusuri item list dengan mengacu pada nomor indeksnya, kita menggunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. For in range, for i
in range when this list when this list i banana, apple, cherry. Oke, iterable yang dibuat pada channel di atas adalah 0, 1, 2 seperti ini kan. Menggunakan perulangan sementara atau while loop, kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Menggunakan length untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Ingat untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setiap iterasi. Contohnya tekan while untuk menelusuri semua nomor indeks. This is list apple, banana, cherry. I sama dengan 0 while i kecil dengan this list in this list i plus 1 sekitaran. Ada yang salah apa ya? Sekarang apel, banana, cherry akan mengulang walaupun semua nomor tiap indeksnya. Perulangan menggunakan pemahaman daftar menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Lingkaran tangan pendek for yang akan mencetak semua item dalam daftar. This is list apple, banana, cherry, print X for X in this list. Print X for X in this list. Apple, banana, cherry. Selanjutnya pemahaman list. Pemahaman daftar atau pemahaman list menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika Anda ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Contohnya berdasarkan daftar buah-buahan, Anda menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Tanpa pemahaman daftar, Anda harus menulis for pernyataan dengan tes bersyarat di dalamnya. Contohnya, words for this. Lalu new list.
for X in if A in X new happen in new list. Coba kita coba ya kan, misalkan dengan pemahaman daftar dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris kode kepanjangan. Jadi kita ganti baris kode X for X in fruits if A in X sama. Syntax new list expression for item in interval if condition true. Nilai yang dikembalikan adalah daftar baru, membiarkan daftar lama tidak berubah. Kondisi seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true, hanya terima item yang bukan apple. Di new list is for in fruit if apple. Karena cherry. Dan tambah di sini kiwi. Yang akan hilang di sini adalah apel. Oke, lanjut lagi. Jika kondisi if X tidak sama dengan apel, akan kembali true untuk semua elemen selain apel, membuat daftar baru berisi semua buah kecuali apel. Kondisi ini opsional dan dapat dihilangkan tanpa if pernyataan new list X for in fruits. Jadi akan apel, banana, cherry, dan kiwi. Betul semua. Dapat diubah. Iterable dapat berupa objek apapun yang dapat diubah, seperti list, tuple, set, dan lain-lain. Contohnya, kita dapat menggunakan range fungsi ini untuk mengubah iterable. New list X for in range 10. 0, 1, 2, 0 ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh yang sama namun dengan syarat. Range if, syaratnya jika X kurang dari 5, maka 0, 1, 2, 3, 4, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ekspresi adalah item saat ini dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya yang dapat dimanipulasi sebelum berakhir, seperti item daftar di daftar baru atau di new list. Tetapkan nilai dalam new list menjadi huruf besar. New list, kita coba ya. New list X upper
S in fruits. Ya akan menjadikan huruf besar semua karena pakai upper. Apel, banana, cherry, kiwi menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kita juga dapat mengatur hasilnya sesuai dengan keinginan. New list, hello. Hello for X in fruits. Jadi, hello. Ekspresi juga dapat berisi kondisi, bukan seperti filter, namun sebagai cara untuk memanipulasi hasilnya. List X if X if X banana, else orange for X in fruits. Apple, orange, cherry, kiwi. Orange, banana dijadikan orange, cherry, kiwi. Short list atau urutkan daftar. Untuk mengurutkan daftar secara alfanumerik, objek daftar memiliki metode sort yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik naik secara default. This is list orange, mango, kiwi. This is list short. This list short. Pineapple, banana. Taran, banana, cherry, kiwi, mango, orange, pineapple. B, C, K, M, O, P. Secara numerik kita mulaikannya. Alhamdulillah. 65 82 23. Urutkan secara numerik jadi 23 ke 50 65 82 100. Urutkan secara menurun. Turunkan secara descending. Gunakan argumen kata kunci reverse sama true. Jadi this is orange, mango, kiwi. This is short. Reverse
true. Pineapple jadi secara jadi huruf P O M K B. Secara numerik bentar dulu. Kita urutkan jadi yang paling pertama itu 23, yang paling kecil ke 100 yang paling besar nilainya. Jadi menyesuaikan fungsi pengurutan. Anda juga dapat menyesuaikan fungsi Anda sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci atau key function. Fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar angka terendah terlebih dahulu. Def my function return BS short key my function ini mungkin ada kesalahan di this list 150. Kita coba bentar ya, sebentar. Valid sintaksnya invalid. Kita coba di sini. Kita clear. Def bentar, mungkin ada kesalahan pada Visual Studio Code saya akan menjedanya dulu sebentar. Oke. Baik, ini sudah saya perbaiki. Kita ada kesalahan atau error pada VS Code-nya. Ini akan mengurutkan ini jadi 50, 25, 23, 28. Udah misalkan seberapa dekat angka dengan 50. Berapa dekat angka dengan 50. Jadi 50, 65. Kita lihat dulu. 60, 65, 23, 28, 100. Sesuai. Lanjut, pengurutan tidak peka huruf besar atau huruf kecil. Secara default metode ini peka terhadap huruf besar dan huruf kecil, sehingga semua huruf kapital diurutkan
sebelum huruf kecil. Penartiran pakai huruf besar. Huruf kecil ini dapat memberikan hasil yang tidak diharapkan. This is banana. Kita this banana, orange, kiwi, cherry. Kiwi, orange, banana, cherry. Untungnya kita dapat menggunakan fungsi bawaan sebagai fungsi utama untuk mengurutkan daftar. Jadi jika kita menginginkan fungsi pengurutan yang tidak peka terhadap perbesaran huruf kecil, kita menggunakan str lower sebagai fungsi kunci. Jadi short K kuncinya, string lower. Ini banana, cherry, kiwi, orange. Jadi huruf kecil ke huruf besar. Dari huruf kecil ke huruf besar. Lanjut lagi, urutan terbalik atau reverse. Bagaimana jika ingin membalik urutan daftar apapun alfabetnya? Metode ini atau metode reverse ini membalik urutan pengurutan elemen yang ada. This is banana, orange, kiwi, cherry. This is list reverse. Oke, lanjut, maka akan tanda cherry, kiwi, orange, banana. Lanjut lagi, membalikkan urutan item daftar. Cherry, kiwi, membalikkan. Lanjutnya, copy list. Copy list kita tidak dapat mengcopy atau menyalin list hanya dengan mengetik list sama dengan list 1, karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1 dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Ada beberapa cara untuk membuat salinannya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan atau copy. Buat salinan daftar dengan copy method. Jadi this is apple, banana, cherry. This is my list. Jadi kita pakai my list sama dengan this is copy. Kita kunci copy, print my list. Jadi akan muncul banana, orange, kiwi, apple. Cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan metode bawaan list. This is list apple, banana. Terus print this list, my list. This list. Oke. Akan dulu banana, orange, kiwi, cherry. Lanjut, gabungan list.
bergabungnya dengan dua daftar atau dua list. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua atau lebih list dengan Python. Salah satu cara termudah adalah menggunakan operator plus. List 1 ABC, list 2 1 2 3. BC list 3, list 3, list 1 tambah list 2. Print list Oke, maka hasilnya akan ABC. Hasilnya akan ABC 1 2 3 karena digabung. Dengan cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1 satu persatu. Cara ini termasuk cara sulit ya. For X in list 2, list append X 1 print list 1. Oke, bentar, ada kesalahan. Oke. Lanjut sama ini A, B, C 1 2 3. List 1 A, B, C, list 2 1 2 3 digabung. Atau kita bisa menggunakan metode extend, metode yang tujuannya adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Gunakan extend untuk gunakan extend. Jadi A, B, C tetap sama karena penggabungannya. Lanjut metode list. Append menambahkan elemen pada akhir listnya. Metode kita memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat digunakan pada list. Clear menghapus semua elemen yang berasal dari list. Copy, return copy the list, copy ulang listnya. Count, return the number of elements with the specific value. Add the elements of a list or any iterable to the end of the current list. Returns the index of the first element with the expected value. Insert, add an element at the specific position. Pop, remove, menghapus elemen posisi yang spesifik. Remove the item with the specific value. Reverse the order of the list. Sort the list. Urutkannya
Selanjutnya kita lanjut lagi ke itu saja video atau materi Python list yang saya jabarkan tadi. Mungkin masih banyak mungkin memang masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya, tapi semoga paham. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.